Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu nih hari ini. Kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Dewi dan hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan manajemen sumber daya manusia atau bahasa Inggrisnya Human Resource Management. Ini saya yakini di sini rekan-rekan pasti sudah familiar dengan kata manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Nah, ini sering ada di setiap organisasi, namun mungkin rekan-rekan di sini akan diajak mengenal lebih jauh mengenai sumber daya manusia itu sendiri. Oke, kita mulai ya rekan-rekan. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Jadi, apa sih goals-nya dari pembelajaran kita hari ini ya? Di sini yang pertama diharapkan setelah mengikuti modul ini, rekan-rekan bisa menjelaskan dan memahami apa itu manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan pengertian perencanaan kerja dan organisasi. Itu juga ya yang akan dipelajari hari ini. Lalu memahami proses rekrutmen dan tujuan pelaksanaannya, menjelaskan tahapan seleksi karyawan dalam organisasi karena seleksi karyawan itu ternyata panjang sekali rekan-rekan ya. Lalu menjelaskan konsep penempatan kerja yang tepat sesuai kompetensi dan terakhir menganalisis hubungan antara tahapan dalam proses pengadaan SDM. Oke, kita maju dulu. Nah, di sini ada latar belakangnya nih. MSDM itu seperti apa sih? Jadi zaman dulu rekan-rekan SDM itu disebutnya manajemen personalia. Dan ada perbedaan antara manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Ini sangat terlihat jelas sekali. Kalau dulu manajemen personalia ini mengandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, lalu bedanya apa dengan MSDM di era sekarang? Nah, sekarang istilah MSDM ini mengandung makna bahwa karyawan atau SDM yang ada di dalam perusahaan ini merupakan aset atau kekayaan atau sesuatu yang sangat berharga bagi perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, ini kelihatan ya bedanya di sini. Kalau zaman dulu nih manajemen personalia dia fokus bahwa yang namanya manusia atau karyawan itu hanya sebuah alat produksi. Jadi benar-benar ya udah kita hanya disuruh dikuras saja tenaganya gitu ya. Hanya diminta bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi kalau di sekarang, di era sekarang ini sudah diganti menjadi MSDM dan di sini kita dianggap sebagai aset sehingga yang namanya aset mungkin di sini rekan-rekan juga punya aset kan pasti akan dilindungi ya dan juga dipenuhi nih kebutuhannya dengan baik biar bisa bekerja dengan baik lagi gitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah jadi apa sih sebenarnya si MSDM ini ya? Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat MSDM ini adalah seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi MSDM di atas diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok MSDM. Apa sih sasaran pokoknya? Yaitu adalah mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenaga kerjaan yang memenuhi tiga semboyan tepat. Ini ada semboyannya nih ya, bisa diingat, harus diingat bahkan kalau misalkan rekan-rekan memang pengen terjun di dunia SDM. Apa itu semboyannya? Ada the right man on the right job at the right time. Apa itu? Orang yang tepat, jabatan yang tepat, dan di waktu yang tepat. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan nanti mau merekrut seseorang untuk jadi partner kalian, itu perlu dipertimbangkan nih, tepat gak orangnya untuk menduduki jabatan tersebut, dan apakah waktunya tepat atau tidak. Kenapa Kak, waktunya harus tepat? Karena kan khawatirnya kalau waktunya tidak tepat, nanti terjadi penumpukan
sumber daya manusia atau penumpukan karyawan yang nanti jadinya apa? Imbasnya ya tentu saja ke biaya operasional ya kayak gaji, kompensasi, honor dan lain sebagainya gitu. Makanya memang harus orang yang tepat, jabatan yang tepat dan di waktu yang tepat. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ternyata SDM itu mungkin kalau rekan-rekan yang belum pernah terjun ke dunia SDM, pasti berpikirnya bahwa SDM mah di belakang layar aja gitu ya. Enggak. Tapi ternyata SDM itu banyak banget faktor-faktor eksternal dan internalnya. Jadi orang SDM itu dia harus memahami kepastian hukum sehingga kita juga terkait dengan pemerintah. Lalu kita juga ada kaitannya dengan investor, ada kaitannya dengan serikat pekerja, ada kaitannya dengan pelanggan bahkan, ada kaitannya tentu saja dengan karyawan ya, ada kaitannya dengan perusahaan itu sendiri, dengan masyarakat dan dengan supplier atau pemasok. Jadi kalau rekan-rekan milih pengen ada di posisi atau berjabatan SDM karena dipikirnya SDM itu hanya ada di balik layar, mohon maaf, hari ini saya buktikan bahwa SDM itu tidak hanya di belakang layar karena ternyata banyak banget kita akan berjumpa dengan ini nih faktor-faktor internal dan eksternal MSDM di saat kita bekerja nanti gitu. Ini banyak banget bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa proses manajemen strategis dalam MSDM. Ini mungkin akan jadi kosakata baru ya bagi rekan-rekan yang baru berkecimpung di dunia SDM, bahwa ada kata-kata yang berbeda. Ada yang disebut dengan perencanaan SDM atau Human Resource Planning, di mana perencanaan SDM ini adalah langkah awal dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, ini biasanya akan melibatkan identifikasi mulai dari kebutuhan organisasi, lalu juga bagaimana forecasting atau peramalan di masa depan terkait dengan tenaga kerja gitu ya. Dan juga bagaimana mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah human resource planning. Lalu apa lagi nih yang akan dilakukan oleh seorang SDM? Yaitu adalah personal procurement atau penyediaan sumber daya manusia. Ini apa nih fungsinya? Jadi dia ini si personal procurement ini tujuannya untuk penyediaan SDM yang melibatkan mulai dari proses perekrutan, seleksi, dan juga sampai ke penempatan nanti karyawannya gitu ya. Lalu selanjutnya ada personal development. Nah, kalau development ini apa? Di sini si SDM, kita nih para orang SDM ini akan mencoba mengembangkan si kegiatan atau keahlian dari SDM yang kita miliki. Dan ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga kapasitas dari karyawan. Gitu. Lalu ada yang keempat pemeliharaan atau personal maintenance. Nah tadi ya, mengingat lagi di awal tadi saya jelaskan bahwa hari ini MSDM itu dianggap sebagai aset, sehingga memang harus di-maintenance, harus dipelihara. Nah, goals dari pemeliharaan ini apa? Itu mencangkup sebuah upaya untuk menjaga karyawan agar bisa tetap termotivasi, tetap bahagia ya. Kalau zaman sekarang mungkin lagi happeningnya jangan sampai kena mental gitu ya. Mental issue ini jadi satu hal yang sangat diperhatikan di dalam dunia SDM gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk personal maintenance. Dengan apa bentuknya? Nanti kita jelaskan di topik berikutnya ya. Ada topik terkait pengadaan, di situ ada maintenance. Lalu ada terakhir ada pemanfaatan SDM atau personal utilizations. Nah, ini ngapain nih? Kalau personal utilizations ini mengenai pengoptimalan penggunaan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Seperti itu.